Arab Saudi identik dengan negara gurun yang sepanjang mata memandang, hanya terlihat gunung batu dan padang pasir yang gersang, serta udara yang panas. Tak salah dengan pandangan seperti itu, namun ada beberapa tempat tetirah berhawa sejuk yang bisa digunakan untuk menyegarkan pikiran di kala suntuk atau sekadar mencari suasana lain. Dari Makkah, tempat berhawa sejuk paling dekat adalah Taif. Taif hanya berjarak sekitar 90-100 km dari Makkah, tergantung dari titik berangkat dan tujuan di sana. Pemerintah Arab Saudi yang kaya minyak sangat memperhatikan kualitas infrastruktur jalan. Rata-rata jalan dibuat lebar dengan jalur terpisah serta dilapisi aspal mulus. Hanya dibutuhkan waktu sekitar 1 jam 15 menit dari Makkah untuk sampai di kota yang terletak di lereng pegunungan Serawat ini berlokasi di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Perjalanan menuju kota ini menanjak, berkelok-kelok menyesuaikan diri dengan kontur pegunungan batuan gersang. Pengemudi tak perlu khawatir harus melambatkan kendaraan dan menepi agar kendaraan dari arah sebaliknya bisa lewat. Jalanan lebar dan mulus membuat kecepatan kendaraan dapat dikendalikan dalam kondisi stabil sehingga terasa nyaman bagi para penumpang. Pada satu lokasi, terdapat monyet-monyet yang nongkrong di bebatuan. Rupanya lokasi ini menjadi tempat mobil-mobil berhenti dan memberi makan monyet liar. Tercipta simbiosis mutualisme di mana orang-orang mendapatkan hiburan dengan memberi makan monyet, sedangkan dari pihak monyetnya, mereka girang karena mendapatkan makanan gratis di kiri kanan jalanan yang lokasinya datar. Terdapat hamparan tanaman sayur-sayuran, hamparan hijauan sementara di atasnya gunung batu cadas menjadi sebuah pemandangan kontras yang menarik. Dengan tanahnya yang subur, Taif menjadi produsen sayur mayur, bunga mawar, kebun kurma, delima, hingga anggur. Kota ini dikenal sebagai Qaryatul Mulk atau desanya para raja. Pada musim panas, raja dan pejabat tinggi Arab Saudi memindahkan aktivitas kantornya dari Riyadh ke Taif. Terdapat kawasan khusus yang menjadi tempat peristirahatan para konglomerat Arab Saudi. Hanya mereka yang memiliki akses yang dapat masuk ke lokasi tersebut. Lalu bagaimana dengan sejarah kota Taif? Sekalipun menjadi tempat tetirah yang menyegarkan kembali kondisi fisik dan psikis, Taif membawa kenangan pahit bagi Rasulullah. Dakwahnya di Makkah mengalami penentangan yang luar biasa dari kaum Quraisy. Apalagi ketika Abu Talib, pamannya sekali musuh-musuh meninggal dan ditambah dengan wafatnya Khadijah, istri yang memberi dukungan material dan psikologis dalam dakwahnya bersama dengan Zaid bin Haritsah, bekas budak yang dimerdekakan. Rasulullah berusaha berdakwah sekaligus meminta pertolongan kepada tetua Bani Tsaqif yang menguasai Taif. Entah seberapa berat perjalanan yang mesti dilalui Rasulullah pada saat itu, yang jalanannya mendaki dan panas, yang hanya dapat ditempuh dengan jalan kaki atau menaiki onta. Namun, bukan itu yang membuat Rasulullah merasa sedih. Begitu sampai di daerah tersebut, bukan sambutan hangat yang diterimanya, ia malah dilempari oleh penduduk Taif hingga kakinya terluka. Zaid yang berusaha membela pun kepalanya terluka. Akhirnya mereka berlindung di sebuah kebun kurma milik Utbah bin Rabi'ah. Rasulullah pun berdoa kepada Allah atas perlakuan kasar yang dialaminya. Malaikat Jibril yang melihat perlakuan tak pantas kepada seorang nabi yang menjadi kekasih Allah pun menawarkan kepada Rasulullah untuk menghancurkan kota tersebut. Namun, jawaban yang diberikan oleh junjungan umat Islam seluruh dunia ini sangat berbeda. Aku berharap mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari tulang rusuk mereka keturunan
yang menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Demikian jawaban Rasulullah sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa yang disampaikan Rasulullah pun terbukti. Dengan berjalannya waktu, penduduk Taif kemudian memeluk Islam dan melaksanakan perintah Rasulullah. Apa yang dinikmati oleh umat Islam yang berkunjung ke sana adalah buah dari kesabaran Rasulullah dalam menghadapi berbagai ujian. Hingga kini, subhanallah, sungguh damai yang kita rasakan di sini. Ini jemaah VIP pun tidak ada yang bisa berkata-kata. Semuanya pada melamun. Oh, itu ada yang sedang ngobrol tentang keindahan, keistimewaan kota Taif. Subhanallah, mudah-mudahan subscriber semuanya secepatnya bisa menapaki jejak di kota ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kita berada di persis baru masuk kota Taif. Subhanallah, sungguh sangat damai hati ini ketika memasuki kota Taif. Dan alhamdulillah, ini berkat syariatnya senior kita Al-Mukarram Kiai Haji Nuruddin Rumi. Berkat beliau kita semua bisa mengetahui situasi dan kondisi di kota Taif dan merasakan sedikit banyaknya pahit getirnya perjuangan Rasulullah dan merasakan pula kejayaan Islam di sini. Subhanallah. Mudah-mudahan ini menjadikan wasilah khusus kepada Kiai Haji Nuruddin Rumi agar beliau selalu istiqomah dalam menyebarkan kebaikan, diberikan kemudahan segala urusannya, dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Orang Saudi mauan orang Indo naon? Oh, ini dia. Pokoknya orang Saudi tak mau orang Indo ka dieu tah. Siangnya Ini di sini tempat hotel iya. bermalam. Keren ya, benar. Ini pila-pila yang biasa disewakan untuk menikmati kota Taif. Itu kan mau kayu kapan dia? Ayah seperti ini. Inilah pila-pila yang biasa disewakan untuk para turis. Masya Allah. Hiji dua tilu. Tilu lampu ya rame. Bersaing mewah. Rawa Bilen. Onta liar tuh. Itu onta liar. Oh, yang tali liarnya? Liar, kita mau bebas. Ini toko liar Indonesia. Apa? نتوسل بالحبابة والبدر
Tempat tujuan pertama yang dikunjungi adalah makam, masjid dan museum Ibnu Abbas. Dikisahkan, suatu saat Rasulullah SAW menimang Ibnu Abbas dan mendoakan Ibnu Abbas dengan cara meletakkan air liurnya ke mulut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas didoakan khusus agar menjadi ahlul hikmah atau ahli ilmu dan kelak suatu saat nanti Abdullah Ibnu Abbas akan menjadi orang yang sangat dikagumi dan dijadikan sandaran atau rujukan khususnya Al-Quran, tafsir, dan hadis. Semasa hidupnya, Ibnu Abbas pernah berpesan agar dimakamkan di Taif, bukan di Madinah atau di Makkah. Bagi Ibnu Abbas, Madinah dan Makkah merupakan kota suci yang hanya layak untuk orang-orang yang benar-benar bersih. Ibnu Abbas yang berjuang bersama Rasulullah merasa tidak pantas dimakamkan di tempat suci ini. Karena itu, di masa senjanya, Ibnu Abbas memilih tinggal di Taif sampai meninggal pada 78 Hijriah saat berusia 81 tahun. Selain terkenal dalam jalur periwayatan hadis, Ibnu Abbas juga dikenal dengan banyak julukan antara lain Hibrul Ummah, pemimpin umat, Fakihul Ashad, orang yang paling pandai memahami agama di masanya, Imam Tafsir, ahli tafsir, Al-Bahr, lautan karena luasnya ilmu, dan banyak julukan lain. Makam dan Masjid Ibnu Abbas di Taif sekarang menjadi salah satu destinasi yang sering dikunjungi jemaah umrah dan haji dari berbagai negara. Mau mencari sarapan pagi dulu. Situasi dan kondisi pagi hari di kota Taif. Ini kita nongkrong di pojokan. Keep kalem. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Assalamualaikum Haji. Sedang menikmati situasi pagi hari di kota Taif. Nah ini Kumang Haji. Untuk ladies itu mah. Ayo jualan teh mana sih? Ini dia bu. Saya. Saya. Bulan ceritanya awalnya tengah bagian adalah. Selingan bunga ke apa mana? Oke, kado tuh ke. Alhamdulillah. Kita sekarang berada di area Bab Abdullah bin Abbas. Ini bertepatan dengan masjid. Alhamdulillah kita mau masuki Masjid Abdullah bin Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahli abwaaba rahmatika. Inilah situasi dan kondisinya. Masjid yang sangat nyaman, luas dan besar sekali. Insyaallah subhanallah tabarakallah. Di sini ada halaman terbuka. Alhamdulillah kita telah selesai laksanakan i'tikaf di Masjid Abdullah bin Abbas dan sekarang tinggal kita melanjutkan ke tempat destinasi selanjutnya. Terus ikuti foto bersama. Ini di sini tempat biasa jemaah umroh mengambil gambar. Banyak sekali pedagang-pedagang oleh-oleh, pedagang khas Saudi Arabia, segala macam pernak-pernik, pakaian, aksesoris, buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, ini buah-buahannya seger-seger meskipun kepanasan ya, tapi di sini termasuk adem dibandingkan dengan kota-kota lainnya yang ada di Arab Saudi. Nah, ini kawasan ada mukassarat ya, kacang-kacangan. Salah subhanallah tabarakallah. Alhamdulillah kita sekarang mau melanjutkan perjalanan menuju ke destinasi selanjutnya. Setahun dia udah
Tempat disebut masjid kapan di dia mah sok dilengit-lengitkan ku Wahabing kena sejarah teh ya. Makanya dibikinlah masjid supaya berkedoklah kedok masjid. Ya Masjid Kantara. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Zaid bin Haritsah datang ke Taif untuk bertemu para pemimpin di sana dan berdakwah. Namun, Nabi Muhammad dan Zaid diperlakukan tidak baik, bahkan diusir dengan dilempari batu oleh masyarakat setempat. Anak-anak di Taif ikut pula melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Haritsah meninggalkan tempat itu dan berhenti di suatu tempat yaitu ladang buah anggur. Di depan ladang anggur tersebut terdapat Masjid Kantara atau dikenal juga Masjid Al-Mad'un. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat. Nabi ketika itu dalam keadaan terluka. Kemudian pemilik ladang anggur itu melihat Rasulullah. Ia pun mengirim seorang budak bernama Adas untuk mendatangi Rasulullah yang terluka, lelah, dan butuh makanan minuman. Adas kemudian bergegas membawakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Haritsah buah anggur untuk dimakan. Ketika ingin memakan anggur, tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Bismillah. Dan Adas menyaksikannya. Adas mengatakan ucapan Bismillah tidak biasa diucapkan oleh penduduk Taif. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tempat asal dan agama Adas. Ia menjawab berasal dari Ninawa dan beragama Nasrani. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan di Ninawa ada seorang salih bernama Yunus bin Matta. Mendengar perkataan itu, Adas sontak terkejut. Ia takjub Rasulullah tahu tentang sosok Yunus. Adas kemudian bertanya, dari mana kamu mengetahui Yunus bin Matta? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Yunus adalah saudaraku. Dia seorang nabi. Demikian juga dengan aku. Adas tambah terkesima dengan pengetahuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu juga ia tiba-tiba mencium kepala dan tangan Rasulullah. Adas pun mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kemudian memutuskan memeluk agama Islam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan tempat itu, Adas sudah menjadi seorang Muslim. Anggur ya. Ya, inilah tempat Rasulullah SAW diistirahatkan atau dikasih tempat untuk istirahat ketika bersembunyi dari kejaran-kejaran Bani Thaqif yang berada di kota Taif, yang kemudian dikasih air minum oleh sahabat Adas. Ayolah. Mana? Inilah telah selesai mendatangi Masjid Adas. Sekarang mau dilanjutkan menuju ke tempat destinasi selanjutnya, yakni ke Masjid Kuk. Namanya Masjid Kuk, tapi sesungguhnya hanya penanda berupa bangunan kecil berbatu bata sangat sederhana. Di dalamnya ada ruangan kecil yang bisa digunakan untuk salat beberapa orang. Berada di kaki sebuah bukit yang dipercayai sebagai tempat Nabi beristirahat saat ke Taif kedua kalinya. Di lokasi itu pernah terjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi beristirahat sambil meletakkan kepalanya dengan penguat siku tangannya di atas batu, tiba-tiba batu itu lentur dan menjadi seperti bantal seakan membantali siku Rasulullah. Di tempat itulah kemudian diberi tanda dengan didirikan masjid dengan nama Kuk. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi Allah anta ba'dallahi mu'tamadi fi dunya
ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا. ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا. خير من فوق السماء سرى. الله الله طاهر الأخلاق والشيم. يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي. فبدنياي وبآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي. قسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوى. قسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوى. نظرة يا أكرم الرسل الله الله وبغوث حلالي عقدي. وعلينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة. وعلينا دخلنا روضة الجنة. وصلينا بها السنة وصلينا بها السنة. وعم الكل بالنعم. يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت بعد الله معتمدي. فبدنياي وبآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي. Kita telah sampai di penggilingan minyak wangi ya di kolaborasi. Nah, ini jemaah sudah selesai mendatangi tempat nyulingan. Tuh kan gerimis kan? Haji, gerimis kan? Haji, di rumah tiasa ngopi kan? Tiasa ngopi kan di rumah? Abu. Masya Allah. Juga enak. Oyot. Halo. Masya Allah. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Waduh, ini fotografer kita sudah sibuk. Ini Tuan Putri, Tuan Putri.
Alhamdulillah kita mengunjungi tempat berikutnya, yakni ini tempat biasa jemaah umroh makan di sini ketika berkunjung ke Taif. Dan ini sudah banyak sekali jemaah yang keluar dari dalam. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah, ini ramai sekali. Ini dalam sudah banyak jemaah yang ngantri mau makan-makan dan foto-foto dulu. Di sini juga ada sedang mau foto-foto, lagi menunggu makanan. Nah ini dia. Allah, subhanallah, tabarakallah. Allah, subhanallah, jemaah sedang pada makan siang ya. Alhamdulillah telah selesai kegiatan makan siang. Sekarang tinggal menuju ke tempat naik kereta gantung. Nah, ini tempat oleh-oleh seperti biasa. Oleh-oleh, ada coklat, ada minyak wangi. Pedagang-pedagang di sini bisa bahasa Indonesia ya. Karena memang bahasa Indonesia itu mereka pelajari untuk bisa lebih mudah dalam berinteraksi dengan jemaah Indonesia atau konsumen mereka. Kita lanjutkan perjalanan. Bismillah. Aduh. Tadi nate konon ta nate ko. Lain Halif. Alhamdulillah. Nanti jangan terjarah, aku dibawa jarah di Sampai Banten. ke tempat naik kereta gantung. Yang lamun silent mangga. Ai jarah ya di Banten. Ini sudah di lokasi tempat naik kereta gantung. Haji itu naik mana Haji? Ayo di dia, naon bae di dia yuk. Ini Masya Allah di dia teh naik onta silahkan 10 real. Terus Naik kuda silahkan 5 real. 5 real. Terus naik kereta gantung? Lamun naik kereta gantung eta cukup 100 real. Di dia. Di mana naikna? Oh, di dia. Naiknya di mana di dia? Ah, iya. Kereta gantung di dia. Oh, di situ. Ayo di situ. Ini kita mau memasuki tempat naik kereta gantung. Ini tempat beli tiketnya di sini. Sudah banyak sekali jamaah yang antri. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini rombongan kita telah menunggu. Dino yu atau cicingna? Haji dino yu. Sah.
kan ada jauh babet kena tuh. Itu gede naman itu. Bagian wala kape ato. Mana tahu lo pakai dia. Nah, kita maksudnya kita tak awurkeun ulah babet. Mana kumpul di sini. Itu kan kirinya. Mata tinggal di kedua itu babet. Tong anggur atuh, nya anggur mah. Sedekeun dulu. Ulah anggur yang Sampai di keluar ke. Bisa dikodok kapena, bisa cepat teh. Bandungnya disebut lur. Atau cek api. سبحان من سوى وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيبي